Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu game Tale of Samurai. Dimana Tale of Samurai adalah game yang dimana karakter utamanya adalah seorang samurai yang bertugas untuk mencari dan memburu para hantu-hantu, atau dalam istilahnya adalah yokai dalam game Tale of Samurai ini. Di sini kami menggunakan library Pygame, yang dimana library Pygame ini akan mempermudah hasil kerja kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu untuk kelas pertama yang kita buat adalah kelas karakter. Di mana kelas karakter di sini sendiri itu menerima argumen yang cukup spesial ya. Di sini tuh kelas karakter itu menerima argumen sprite dari Pygame, karena sprite sendiri itu digunakan untuk mewakili sebuah karakter atau sebuah state. Jadi kita menyebut sebuah karakter yang kita buat di dalam program kita nanti itu adalah sebagai sprite. Jadi bukan sebagai karakter tapi sebagai sprite. Dimana di kelas karakter sendiri ini terdapat beberapa argumen yang diterima, yaitu X, Y, nama, max XP, strength, dan charms. Dimana charm sendiri akan dimiliki spesifik oleh samurai. Jadi untuk musuh-musuhnya mereka tidak akan memiliki charms. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi, dimana untuk fungsi bawaan sendiri atau fungsi yang diwajibkan oleh sprite yang digunakan untuk Pygame itu adalah fungsi draw dan fungsi update, dimana kedua fungsi itu digunakan untuk melakukan manajemen tampilan sprite di dalam game sendiri itu, di dalam game itu sendiri. Nah, di dalam kelas ini juga itu terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk load animasi ya. Jadi kan nanti tiap karakter itu memiliki animasi berbeda-beda, di mana state dari animasi tersebut juga berbeda-beda, yaitu ada idle, ada attack, dan ada hard, dan juga death. Selanjutnya adalah kelas helper. Kelas helper di sini adalah kelas yang tentunya nanti akan terhubung dengan kelas karakter yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, kelas helper di sini memiliki posisi X yang akan ditambahkan dengan X dan Y, yaitu penempatannya pada layar game nantinya, dan juga tentunya menyimpan variabel max HP dan HP dari karakter yang kita buat sebelumnya. Jadi setiap karakter yang sudah dibuat pada game ini tentunya akan memiliki helpernya masing-masing, yang dimana helper di sini nanti akan di draw atau istilahnya akan ditampilkan dengan rectangle yang dimana rectangle ini juga akan menyesuaikan dari health dari para karakter sebelumnya. Selanjutnya adalah kelas efek, yang dimana kelas efek di sini adalah kelas yang menggambarkan dan menyimpan data-data dari efek yang akan muncul, yaitu ada salah satu contohnya adalah claw dan blood, yang dimana di sini nanti para karakter sebelumnya yang melakukan serangan akan muncul dan akan dianimasikan dengan aset-aset yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi dimana pada kelas efek ini, apabila karakter kita melakukan serangan, maka akan ditampilkan dengan kelas efek dengan fungsi-fungsi yang ada pada kelas efek ini. Lalu selanjutnya adalah kelas floating text, yang dimana sebelumnya karakter ini mempunyai yang disebut sebagai charm. Charm di sini adalah kekuatan dari karakter tersebut, yang dimana ketika charm ini kita gunakan, yaitu untuk menambah health atau untuk menambah damage serangan, maka di sini akan muncul floating text yang juga merupakan bentuk feedback dari game itu yang memberitahukan kepada pengguna bahwa charm telah digunakan atau charm telah aktif, seperti itu. Dan juga di sini terdapat update dan juga ada expired. Jadi maksud dari expired di sini adalah floating text tidak akan muncul seterusnya, jadi hanya tampil secara beberapa milidetik saja. Setidaknya bisa terbaca oleh pengguna itu sendiri. Kemudian ini adalah function untuk play, yaitu yang digunakan ketika memulai permainan. Akan ada didefinisikan beberapa hal ini seperti aset-aset. Kemudian ini adalah fungsi atau variabel untuk instance untuk karakternya, ada 3, yaitu samurai, gotoku, dan juga yurei, dimana ini adalah isinya gitu. Yang pertama ini mewakili X, kedua Y-nya jadi untuk tempat peletakan di Windows-nya, kemudian ini ada namanya, ini health-nya untuk karakternya, dan juga ini untuk damage yang bisa diberikan. Terus ini adalah charm, kekuatan yang dimiliki. Kemudian ini ada musuhnya, ada 2, yaitu gotoku dan yurei, yang nanti akan dimasukkan ke array gitu, untuk mempermudah operasi. Kemudian kita akan langsung memasuki, di sini ada logika ketika game akan dimulai. Jadi bisa dilihat, kita akan langsung masuk ke bagian
bawah aja di bagian ini. Ini adalah merupakan kondisi ketika kita akan memulai permainan gitu. Jadi samurai kalau hidup is alive, maka dia akan bisa memiliki 3 pilihan, yaitu untuk mau nyerang atau mau nge-heal dirinya, jadi charmnya tadi, atau ngasih double damage gitu. Dan di sini samurai akan menjadi pemain pertama gitu, musuh nanti setelahnya. Setelah itu dari situ kita akan ke bagian bawah. Ini adalah logika ketika gamenya untuk selesai. Jadi ada 2 penyelesaian. Kalau misalnya samurainya mati ya berarti game over. Kalau musuhnya jadi dua-duanya musuhnya mati berarti dia akan victory. Jadi ini ada fungsi N-nya di sini. Kurang lebih itu untuk yang di bagian function play. Lalu lanjut ke beberapa fungsi terakhir yang akan kami jelaskan adalah terkait fungsi untuk menampilkan layar restart dan layar main menu ya. Jadi di game kita sendiri itu terdapat 3 layar, di mana layar pertama adalah layar main menu, layar utama di mana nantinya akan menampilkan button untuk memulai permainan atau keluar, dan juga judul dari permainan tersebut yang berupa image. Lalu di restart sendiri itu akan ditampilkan apabila musuh telah terkalahkan semua, ataupun player sendiri yang terkalahkan seperti itu. Jadi nantinya di screen restart ini player memiliki ability untuk memulai permainan kembali atau keluar dari permainan seperti itu. Dan kemudian ini adalah tampilan awal dari gamenya, Tale of Samurai ini, dengan judul dan juga tombol play yang akan kalau kita klik kita akan masuk ke function play yang sebelumnya. Di sini ada karakter samurai di bagian kiri yang sudah dibikin, kemudian di kanan ada musuhnya yaitu Yore yang terbang dan Gotoku yang warna merah, dan kita adalah penyerang pertama ya. Jadi kalau kita arahin kursor ke arah karakternya, dia akan berubah jadi pedang untuk kita menyerang karakter tersebut. Kita coba serang yang merah dulu aja, kayak setan soalnya. Nah, kita akan diserang balik sama mereka, kemudian kita juga bisa serang lagi. Misalkan kita mau pakai charmnya kali 2, kita serang yang terbang. Oh, nggak bisa kalau kita ke charm, kita buang giliran gitu anggapannya. Jadi kita udah kali 2 nih, set damage-nya, langsung tinggal 5 nih. Nah, terus kalau kita sekarat nih, isi darah nih, kita akan bunuh coba yang terbang nih karena darah tinggal 5 gitu, udah nggak ada harapan. Langsung animasinya hilang guys. Kita dicakar, biar coba kita one hit pakai charmnya lagi, apakah mati? Kita coba klik. Oke, mati, dan kita sudah memenangkan ini guys ya. Kita berhasil memenangkan game ini, dan juga apakah kalian berhasil memenangkan dia di hatinya? Makan nasi pakai beton. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Cakep.